Seorang warga Waikanan ditangkap karena menghamili anak kandungnya sendiri. Nasib tenaga kontrak daerah pesisir barat terombang-ambing. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Polisi menangkap seorang pria asal Waikanan karena menghamili anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini menambah kasus inses yang terjadi di Lampung. Pemirsa, bersama saya Ferlis Yandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Anggota Polres Waikanan menangkap seorang pria karena menghamili anak kandungnya sendiri. Tersangka mengaku ia terpengaruh video porno yang kerap ditonton dari telepon genggam. Polisi membekuk tersangka A di rumah. Pria ini menghamili anak kandungnya sendiri yang berusia 16 tahun. Perbuatan tersangka terbongkar setelah keluarga memastikan korban hamil sekitar 2 bulan. Keluarga tidak terima dan langsung melapor ke kantor polisi. Di hadapan penyidik, tersangka mengakui perbuatannya. Ia mencabuli siswa SMP tersebut hingga hamil. Ia menjanjikan akan membelikan anaknya ponsel dan meminjamkan sepeda motor untuk mempermudah belajar kelompok. Setelah kita terima laporan, kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah cukup bukti, kemudian kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku ini adalah orang tuanya sendiri, atas nama AU, usianya 43 tahun. Nah, kronologisnya berawal dari bulan Juli 2020. Si korban ini, MS ini, dia ingin belajar kelompok, meminjam sepeda motor kepada orang tuanya. Nah, kemudian orang tuanya meminta mau memberikan sepeda motor itu asal dia dilayani. Saat ini korban masih menjalani perawatan dan perlindungan medis dari trauma akibat perbuatan ayah kandungnya. Tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal. Dari Waikanan, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Sebelumnya, anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lampung Tengah mengamankan seorang pria karena mencabuli anak kandungnya hingga hamil 6 bulan. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Seorang anak di Lampung Tengah menjadi korban pencabulan oleh ayah kandungnya sendiri. Bahkan, korban yang berusia 13 tahun ini hamil akibat perbuatan ayahnya. 10 kali. Gimana dia itu? Kasus inses atau hubungan sedarah ini terungkap ketika ibu korban curiga terhadap perubahan fisik korban. Korban pun menceritakan perbuatan ayah kandungnya. Tidak terima dengan kasus yang menimpa anaknya, ibu korban langsung melaporkan perbuatan bejat suaminya ke polisi. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Lampung Tengah yang mendapat laporan langsung bergerak dan mengamankan terduga pelaku pencabulan berinisial TH. Atau seperti apa ini? Coba jelaskan. Hasil pemeriksaan ya ada dipaksa awalnya. Seperti apa itu Pak pemaksaannya? Ya pengancaman ketika ibunya tidak ada di rumah. Ketika itu menggunakan senjata tajam atau seperti apa? Ya kadang memakai senjata tajam, kadang juga tidak. Ya, juga. Nah, untuk dari pengakuan pelaku sendiri, ya udah berapa kali dalam 1 bulan untuk melakukan ini? Ya
hampir tiap hari mereka melakukan. Hampir tiap hari. Anaknya baru berusia 13 tahun, ya tentunya anak umur 13 tahun bawa ancaman pasti takut. Dan itu terungkapnya ketika sudah hamil umur 5 bulan, ibunya curiga karena anaknya sudah perutnya mulai membesar. Nah disitulah ditekan atau disuruh cerita sama ibunya, baru anaknya mengaku perbuatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, TH kini dijebloskan ke ruang tahanan Polres Lampung Tengah. TH bakal dijerat dengan pasal perlindungan anak, yaitu 15 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Ribuan anak Indonesia mengalami kekerasan sepanjang tahun. Kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak yang menimpa anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A, sejak Januari hingga 31 Juli 2020, tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dari angka tersebut, yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kekerasan pada anak tidak jauh berbeda. Namun, jumlah korban kekerasannya justru terus bertambah. Jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban pelantaran, 73 korban tindak pidana perdagangan orang, dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kerap kali terjadi. Dukungan keluarga dan lingkungan terdekat ternyata memiliki peran yang cukup besar untuk menghilangkan trauma si anak. Keluarga diminta untuk tidak mengungkit peristiwa yang menyakitkan. Keluarga dan orang tua harus meluangkan waktu lebih kepada si anak yang mengalami trauma. Dan keluarga diminta memeriksakan kesehatan dan kondisi psikis si anak kepada ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Nasib tenaga kontrak daerah pesisir barat terombang-ambing. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Nasib tenaga kontrak daerah atau TKD yang tidak lolos seleksi di Kabupaten Pesisir Barat masih belum menemui titik terang. Hingga hearing kedua dilaksanakan, Pemkab belum dapat mengambil keputusan terkait tenaga kontrak daerah yang meminta dikembalikan bekerja. Hearing lanjutan antara DPRD dan Pemkab Pesisir Barat belum juga menemui titik terang. TKD yang diputus kontrak kerjanya padahal telah mengabdi bertahun-tahun, kini nasibnya tak jelas. Saat disinggung tentang laporan TKD yang ingin kembali bekerja setelah kontraknya diputus, Pelaksana Harian Bupati Pesisir Barat Lingga Kusuma mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara dijelaskan, PLH tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan pada aspek kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Semua terkendala dengan kewenangan. Pesisir Barat itu sekarang dipimpin oleh pelaksana harian. Sesuai dengan kewenangan yang ada, aturan yang ada, sangat terbatas kewenangan PLH itu.
DPRD dan PMK Pesisir Barat sepakat akan membawa masalah ini ke DPRD Provinsi Lampung. Sangat berharap bahwa pertemuan kita pada siang hari ini adalah pertemuan terakhir dan mendapatkan solusi yang baik sesuai dengan apa yang bahwa kita besok pimpinan DPR dan perwakilan fraksi ingin konsultasi ke Ketua DPR Provinsi Lampung yang juga akan hadir Pak PLH Bupati, Pak Asisten dan dinas terkait yang membidangi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan besok kita berharap bisa menyelesaikan persoalan kontrak pesisir barat secara cepat. DPRD Pesisir Barat bersikeras agar TKD yang tidak lolos seleksi diperlakukan tidak adil. Tes yang dilakukan oleh pemerintah dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Posko pengaduan tenaga kontrak daerah di Sekretariat DPRD Pesisir Barat telah menerima sedikitnya 150 pengaduan. Banyaknya TKD yang kecewa karena kontrak kerjanya diputus disinyalir menjadi penyebab banyaknya laporan. Posko pengaduan tenaga kontrak daerah di DPRD Kabupaten Pesisir Barat sudah menerima banyak surat keluhan. Surat aduan disampaikan langsung oleh TKD yang tak lulus seleksi. Sedikitnya, sudah ada 150 laporan tertulis sudah diterima oleh DPRD setempat. Dewan akan terus mengawal dan mengusahakan semaksimal mungkin keinginan TKD yang tak lulus seleksi untuk dapat bekerja kembali. Kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tidak terima kontrak pagi. Jadi dalam kurun 2 hari ini kan sudah hampir lebih kurang 150 orang yang menyampaikan laporan tertulis kepada kita. Nanti kita tunggu beberapa hari ke depan. Nah setelah itu nanti mereka ini kita akan panggil ke kantor DPR ini, kita ajak hearing mereka, kita dengarkan aspirasi mereka. Karena satu proses dinamika administrasi itu yang harus kita lakukan, kita tidak bisa juga tanpa mereka membuatkan satu laporan tertulis. Sebelumnya, seleksi penerimaan tenaga kontrak daerah menjadi polemik. DPRD Pesisir Barat buka posko pengaduan untuk tenaga kontrak yang tak lolos seleksi. Banyak warga menduga seleksi tidak transparan dan tidak jelas parameter penerimaannya. DPRD pun membuka posko pengaduan terkait tenaga kontrak daerah yang tak lulus seleksi di tahun 2021. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Demi mendapatkan keadilan dan kepastian akan karirnya, sejumlah TKD yang tak lulus seleksi rela mendatangi kantor Sekretariat DPRD Pesisir Barat. Bahkan tidak sedikit yang harus menempuh jarak hingga berkilo-kilometer untuk mengajukan laporan. Mau ngapain dong? Ini mau menyampaikan laporan. Pasangan suami istri Riki dan Mirani mendatangi posko pengaduan tenaga kontrak daerah atau TKD DPRD Pesisir Barat. Warga Kecamatan Lemong ini bahkan menggendong anaknya yang masih balita ke gedung Wakil Rakyat. Kedatangan Riki dan Mirani untuk mengeluhkan nasibnya kepada DPRD yang dituangkan dalam laporan tertulis. Dengan raut wajah lesu, pasangan suami istri ini berharap bisa diterima kembali menjadi tenaga kontrak daerah. Kierikia, Di OPD mana? BPP Pertanian di Lemong, Kecamatan Lemong. Oke. Udah berapa lama Bang dulu kerjanya? Kerja dulu berapa lama? Udah sekitar kalau untuk TKS-nya sudah sekitar 9 tahunan. 9 tahun. Untuk kontrak ini sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Udah berapa tahun di Puskesmas?
3 tahun. Apa yang dikerjakan di puskesmas kita? Jadi staf Staf, karyawan. Ibu juga sama, nggak lolos seleksi? Enggak. Nggak, jadi diputus? Iya diputus, nggak diperpanjang. Sebelumnya, pada Januari 2021 lalu, Pemkab Pesisir Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan pengurangan tenaga kontrak daerah. Pemkab beralasan pengurangan tenaga kontrak daerah untuk memperbaiki SDM sekaligus bertujuan meringankan beban APBD tahun ini. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyampaikan pidato politiknya. Pidato politik dilakukan dalam rangka menyampaikan tentang visi dan misi pemerintah daerah Lampung Selatan pada tahun 2021 sampai dengan 2026. Pidato Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto disampaikan saat sidang paripurna DPRD Lampung Selatan beberapa hari yang lalu. Nanang mengatakan bahwa Pemkab akan membangun Lampung Selatan dengan misi terwujudnya masyarakat Lampung Selatan yang berintegritas, maju dan sejahtera dengan semangat gotong royong. Dia juga akan meningkatkan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, serta akan meningkatkan sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Nanang mengajak semua elemen masyarakat bersatu bersama pemerintah dan legislatif mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan yang lebih baik. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara berkomitmen meningkatkan standar pelayanan publik dengan bekerja sama dengan Ombudsman. Diharapkan penyelenggaraan standar pelayanan publik di kabupaten tersebut dapat berjalan semakin optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Bupati Budi Utomo menghadiri sosialisasi kepatuhan standar pelayanan publik dan penandatanganan komitmen penyelenggaraan standar pelayanan publik di kabupaten setempat. Pelayanan publik telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar, mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan penghidupan lainnya. Pelayanan publik digital merupakan salah satu solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional menjadi lebih cepat, mudah, murah, dan aman. Jangan dianggap sebagai kegiatan seremonial saja, melainkan dapat benar-benar dilaksanakan, sehingga penyelenggaraan standar pelayanan publik di Kabupaten Lampung Utara dapat berjalan semakin optimal dan dilaksanakan. Kegiatan ini digelar sebelum penilaian standar pelayanan publik terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Pekon penghasil alpukat mentega di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Alpukat mentega merupakan jenis alpukat unggulan. Buah ini memiliki daging cukup tebal dengan tekstur kenyal, tidak berair. Dan Pekon Hani Arong, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat, kini terkenal sebagai sentra alpukat mentega. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
Alpukat mentega terkenal dengan warna buahnya yang kuning bersih, layaknya mentega. Buah ini sangat menarik ketika dilihat, selain itu juga tidak memiliki serat dan memiliki aroma khas alpukat yang lebih tajam. Alpukat mentega pada umumnya memiliki permukaan kulit luar yang halus serta ukuran buah yang besar. Untuk kriteria premium, biasanya 3 buah alpukat mentega memiliki bobot 1 kg. Produksi buah yang melimpah diikuti dengan minat pembeli yang tinggi, berdampak baik bagi roda perekonomian warga di Pekonheni Arong. Dalam seminggu tengkulak atau pemborong bisa mengirim 2-3 ton alpukat mentega hasil produksi petani ke luar daerah dengan omset mencapai 20-30 juta rupiah. Ya, Pak. Ya, seminggu 2 kali kita ngirim. Oh. Ya. Berapa sekali ngirim, Pak? Ya kadang 2 ton, 3 ton gitu. 2 ton, 3 ton. Ya. Ke Jawa ya? Ke Jawa. Ya nyampe 20-30 sekali ngirim, ya, 20-30 juta ya. Di Pekonheni Arong, hampir semua warga menanam pohon alpukat sebagai tumpang sari dari tanaman kopi untuk penghasilan bulanan mereka. Mereka biasa memanen buah alpukat dengan menggunakan galah atau dalam bahasa setempat disebut tuntun. Dengan memilih buah yang siap panen dan menyisakan buah yang belum siap panen, cara pemanenan yang baik seperti ini membuat petani dapat menikmati musim panen setiap bulan. Dalam 1 bulan, panen alpukat biasanya sekitar 2-2,5 kintal alpukat dan 1 hektar lahan. Tumpang sari alpukat mentega dirasa sangat membantu perekonomian petani untuk memenuhi kebutuhan per bulan tanpa mengganggu hasil kopi yang menjadi tabungan tahunan. Kenapa kok mau nanam pohon alpukat? Apa sih alasannya? Ya, menurut saya alpukat itu istilahnya memenuhi kebutuhan dalam perharinya ya. Per minggunya, per bulannya, menolong gitu. Berapa sih sekarang harganya? Harganya kalau untuk premium 15.000, kalau super biasa dia itu cuma 11.000 dan asalan kalau istilahnya yang paling kecil itu asalan 4.000. Kalau lagi musim kayak gini 2 minggu sekali dia panen. 2 minggu sekali panen ya? 2 minggu sekali panen. Sekali panen bisa mendapatkan berapa kilo? Tergantung itu Pak, tergantung batangnya Pak. Kalau misal banyak kadang-kadang dapat mencapai 2 pikul, 2 kintal atau 1 kuintal. Ini sampai sekarang ini terutama cabai bait, alpukat, kopi sama lada. Tapi yang hasil bulanannya adalah alpukat sama cabai bait. Ya, masalah ekonomi masyarakat ini Arong ini alhamdulillah udah terangkatin dari cabai bait sama alpukat. Untuk di Pekonheni Arong sendiri kira-kira ada berapa luas sih Pak tanaman alpukatnya? Nah kalau untuk di Heni Arong ini kalau sekitar 60 hektar mungkin ada, mungkin bisa lebih kan. Sebab rata-rata nanam alpukat. Kalau untuk pokoknya sendiri ya sekitar mainan 20 tonan. 20 ton? Iya, dalam 1 bulannya. Dikirim kemana aja itu Pak? Itu dikirim ke Pulau Jawa sama ke Palembang. Ke Palembang. Saat ini, lebih kurang terdapat 60 hektar tanaman alpukat jenis mentega yang ada di Pekonheni Arong. Jika ditotal secara keseluruhan, petani di Pekon ini bisa mengirim 20 ton buah alpukat keluar daerah dalam 1 bulan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.